Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Festival Buku 2021. Kegiatan ini adalah rangkaian acara One Week with Books untuk memperingati Hari Buku Sedunia. Yang terhormat Ibu Munawaroh selaku Kepala Perpustakaan STIE Perbana Surabaya, yang kami hormati saudara dan saudari, semua peserta Festival Buku 2021, dan terima kasih kepada sponsorship. Yang pertama, PT Raja Grafindo Persada. Yang kedua, Togamas Diponegoro. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Reza, pustakawan STIE Perbanas Surabaya, akan membawakan kegiatan pada hari ini. Kepada semua peserta, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya karena telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mas Aditya, silahkan. Menginjak acara selanjutnya, pembukaan oleh Kepala Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Kepada Ibu Munawaroh, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang bergabung pada acara Festival Buku 2021 dalam rangka memperingati Hari Buku Dunia. Ya. Selamat datang di STIE Perbana Surabaya, perpustakaan, kegiatan perpustakaan STIE Perbana Surabaya. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang menyempatkan waktunya untuk bergabung
dan terima kasih kepada peserta yang hari ini mempresentasikan koleksi bukunya dalam rangka memeriahkan Hari Buku Dunia 23 April 2021. Ya. Kami sangat bangga kepada rekan-rekan semua mahasiswa dan peserta SMK, SLTA ya yang bergabung untuk mempresentasikan koleksi bukunya. Silahkan rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan SLTA, adik-adik siswa SLTA untuk menceritakan, mengekspresikan koleksi buku isinya ya, biar nanti tertular ke teman-teman yang lain. Saya terutama dan rekan-rekan pustakawan STI Perbanas merasa bangga walaupun rekan-rekan ini termasuk di kelompok milenial tapi tetap mempunyai koleksi buku yang menjadi kebanggaan dan bisa disampaikan kembali isinya ya. Itu. Teman-teman, nanti pada festival buku ini akan ada kuis dan dapatkan voucher untuk membeli buku di Togamas dan Raja Grafindo. Ya. Nanti dari teman-teman yang mempresentasikan isi bukunya ada door prize ya yang terbaik. Kita akan memberikan 3 door prize yang terbaik. Nanti silakan ditunggu ya seperti itu. Saya kira itu Mbak Resa, terima kasih kepada seluruh teman-teman pustakawan sehingga Festival Buku 2021 merupakan puncak rangkaian kegiatan dari tanggal 19 sampai tanggal 23 ya. Kita ada kegiatan pameran buku terbitan Perbanas Press, ada talk book with PBIC, Perbanas BI Corner Community, ada book for yours ya. Jadi silakan teman-teman atau barangkali yang belum gabung lihat lagi di IG-nya perpustakaan, barangkali ada buku yang ingin dipunyai, DM langsung aja ke Perbanas Lib ya. Terus sekarang yang kemarin talkbooknya baper sama 99 berpikir ala Sherlock Holmes ya itu. Saya kira itu Mbak Resa, terima kasih. Selamat menikmati Festival Buku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Munawaroh. Untuk selanjutnya yaitu undian nomor urut peserta. Mohon dibantu untuk panitia bisa share screen. Ini untuk mengurutkan penampilan peserta. Bisa dimulai. Untuk penampilan pertama yaitu Anissa Bella Fitria. Mulai. Penampilan kedua, Wulan Faradila Wigunastika. Mulai. Penampilan ketiga, Salsabila. Mulai.
Penampilan keempat, Maxwell Sebastian Silitonga. Penampilan kelima, Musdali Fatul Jana. Penampilan keenam, Ingki Firda Sari. Dan yang terakhir, Valentina Samosir. Untuk ketentuan menceritakan buku isi kembali selama maksimal 15 menit. Saya panggil yang pertama ini ya, Kakak Anissa Bella Fitria, apakah sudah hadir? Sudah, Bu. Bentar. Saya lihat. Anissa. Oh ya, Kak Anissa Bella Fitria. Ini Kak Anissa dari mana ini? Dari Perbanas, Bu. Oh, dari Perbanas. Oh ya. Iya. Semester berapa, Kak? Semester 6 sekarang. Iya. Mau menceritakan buku apa ini, Kak Anissa? Buku yang sangat melegenda sih. Judulnya tuh Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Ya. Mengapa ini kok memilih buku itu? Atau gimana? Koleksinya banyak? Ya, kebetulan saya kan punya banyak koleksi. Terus yang Cantik Itu Luka ini salah satu favorit saya sih. Dan itu buku terakhir yang saya baca, jadi ada masih membekas gitu. Sampai terbawa perasaan ini ya, Kak. Iya. Kak Anissa sudah siap ini? Oh iya, sudah, Bu. Silakan untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Fitria. Sekarang saya sedang menempuh studi S1 Akuntansi di semester 6. Nah, untuk kali ini saya akan menceritakan kembali mengenai buku, salah satu buku favorit saya. Judulnya itu Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Buku ini tuh salah satu yang membuat saya terharu waktu membacanya dari awal hingga akhir. Dan sebenarnya itu jujur saya sempat vakum bacanya. Soalnya kan saya belinya itu Juli 2020. Saya baca sekitar 1-2 bulan. Kemudian saya vakum karena saya pikir awalnya tuh ceritanya terlalu berat. Nah, tapi waktu awal Januari kemarin tuh saya tertarik untuk baca lagi dan saya nggak menyesal buat membacanya sampai akhir. Jadi buku ini tuh bercerita tentang romansa, terus tragedi, keluarga, dan latar waktunya itu di zaman penjajahan. Nah, buku ini sendiri itu ada 18 bab, sudah bisa dibayangkan baik sekali, sampai ada 500 halaman, sekitar 500 halaman. Tapi Eka Kurniawan ini sangat pandai sekali ya, menurut saya. Jadi di tiap babnya itu, beliau itu menceritakan mengenai karakter dan permasalahannya masing-masing, tapi untuk setiap babnya itu tetap saling nyambung gitu. Jadi kalau misal kita bacanya itu loncat-loncat, itu akan bingung gitu. Nah, kebetulan saya ini kan juga keluarga saya juga berlangganan koran setiap minggunya. Nah, Eka Kurniawan sendiri juga sering sekali menulis di koran, dan menurut saya Eka Kurniawan itu ketika menulis tuh belak-belakan. Kalau misalkan dia mau menyindir, dia menyindir gitu. Tapi itu selalu mengena gitu loh untuk fakta-fakta yang terjadi di kehidupan. Nah,
ini buat bab satunya, kurang lebih beberapa bab awal itu masih menceritakan tentang Dewi Ayu. Nah, Dewi Ayu ini tuh ibu 4 anak. Kemudian pas di awal itu dia itu diceritakan mati suri. Jadi kita kan tahu ya, pasti kalau misalkan zaman-zaman dahulu itu masih percaya dengan mitos-mitos gitu. Kalau misalkan ada orang yang mati suri itu pertanda apa, itu pasti dipercaya sama masyarakatnya gitu. Nah, kebetulan waktu itu masyarakatnya itu mempercayai kalau Dewi Ayu ini masih ada tanggungan di dunia gitu, makanya dia hidup kembali setelah 21 tahun meninggal gitu. Terus di buku ini tuh juga menceritakan tentang kisah romansanya itu terlalu vulgar, jadi benar-benar harus cukup usia dulu sih untuk membaca buku ini. Soalnya kan juga mengingat ini latar waktunya zaman kolonial gitu, jadi apa yang terjadi di zaman penjajahan itu kan pasti penjajah-penjajahnya itu selalu melirik gadis-gadis yang ada di pribumi gitu. Nah, terus Dewi Ayu itu waktu anak keempatnya mengandung anak keempatnya, dia itu kepingin banget anak keempatnya itu buruk rupa gitu. Soalnya ketiga anaknya itu perempuan itu cantik semua, dan dia tuh bosan punya anak cantik gitu. Nah, waktu Dewi Ayu tuh masih muda itu sering banget ditaksir sama preman di wilayahnya itu disebutnya Halimunda waktu itu. Terus ditaksir juga sama Sodanco. Nah, ini tuh Sodanco tuh kayak prajurit perangnya yang diutus sama kolonial gitu. Terus sama ada itu orang komunis yang suka sama Dewi Ayu. Nah, tapi waktu Dewi Ayu sudah punya anak, melahirkan, itu dia selalu memberikan pria-pria itu tadi itu pada anaknya gitu. Nah, mengingat zaman dulu itu kan juga masih adanya pernikahan muda ya. Untuk anaknya yang pertama itu sendiri, menikahnya itu di usia 17 tahun gitu. Untuk anak yang kedua itu sekitar 15. Terus anak yang terakhir itu menikahnya itu di usia 12. Tapi yang anak terakhir ini tuh menikah tapi masih ditunggu sampai lulus sekolah gitu. Nah, untuk waktunya masih ada, Bu? Masih ada, silakan. Nah, untuk menantu-menantunya itu pun pernah ada konflik gitu kan, antara menantu yang pertama sama menantu yang kedua. Sebab kan menantu yang kedua ini anak orang komunis gitu, jadi menjadi musuh sang Sodanko itu tadi. Nah, sempat waktu itu menantu yang kedua ini diasingkan jauh gitu. Nah, waktu pulang-pulang, dia ini tuh ketakutan karena orang komunis tuh terancam gitu, kemudian dia itu masih menunggu berita pastinya antara keselamatan orang komunis itu. Nah, menantunya ini menunggu koran langganannya datang, tapi selama seminggu itu nggak datang, soalnya kan diboikot gitu ya koran-korannya itu supaya nggak menyebarkan berita. Nah, ternyata waktu akhir hayatnya dia itu bunuh diri karena penantiannya pada koran-koran itu gitu. Nah, untuk menantu yang pertama ini dia itu meninggal karena dia itu merasa tidak bisa menjaga putrinya gitu. Karena putrinya itu sempat sakit gitu. Terus akhirnya si Sodanko-nya ini juga meninggal karena merasa bersalah pada putrinya gitu.
Dan untuk menantu yang ketiga ini sendiri seperti itu, matinya karena perkelahian. Soalnya menantu yang ketiga ini preman pasar gitu. Nah, kemudian kan tersisa anaknya yang kedua, namanya itu Krisan. Nah, dia ini suka sama sepupunya sendiri, tapi ternyata dia itu nggak sengaja membuang mayatnya ke laut gitu. Soalnya dia tuh nggak pengen ada orang lain yang mencintai sepupunya itu lagi gitu. Terus akhirnya dia bawa mayatnya itu ke rumah dan dia rawat gitu. Terus pada akhirnya itu untuk anak keempatnya Dewi Ayu itu kan diberi nama Cantik, tapi dia itu buruk rupa. Cuman diberi namanya itu Cantik. Nah, waktu beranjak dewasa, dia itu diasingkan gitu sama masyarakat. Jadi dia itu belajar apapun itu diajarkan sama bibinya. Tapi suatu ketika dia itu menemukan pangerannya gitu, Bu. Nah, ternyata pangerannya ini adalah Krisan. Jadi keponakannya sendiri. Jadi keponakannya ini jatuh cinta pada bibinya gitu. Nah, tapi pada akhirnya Krisan ini tuh melakukan bunuh diri supaya gak merasa bersalah sama si Cantik ini dan ingin menyusul sepupunya yang dia cintai itu gitu. Nah, terus di endingnya itu tersisa anak-anaknya Dewi Ayu aja yang benar-benar gak ada suami, gak ada anak, dan mereka itu endingnya diceritakan hidup bahagia sih berempat itu, perempuan empat itu tadi gitu. Tapi untuk Eka Kurniawan sendiri tuh menceritakannya detail dan di akhir itu ada silsilah keluarganya Dewi Ayu. Jadi ketika kita membaca, kita bisa menengok gitu ya, untuk di halaman terakhirnya itu ada silsilahnya. Apabila kita itu bingung ini tuh siapa gitu. Jadi Eka Kurniawan inisiatif dengan memberikan silsilah keluarga dari Dewi Ayu. Gitu. Sudah, Bu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat bagus, Kak Anissa Bella Fitria dari STIE Perbanas Surabaya dengan menceritakan Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Terima kasih Kak Anissa Bella Fitria. Untuk penampilan kedua, Kak Ulan Faradila Wigunastika, apakah sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Langsung saja penampilan kedua, Wulan Faradila Wigunastika dari SMA PGRI 1 Lumajang dengan menceritakan 12 cerita Glenn Anggara. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Kak Wulan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan novel karya penulis muda hebat, yaitu karya Kak Ulul HF. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya kepada teman-teman yang ada di sini, kira-kira kalian pernah nggak sih baca novel 12 cerita Glenn Anggara ini? Ini bukunya. Belum, Kak. Mungkin ada beberapa yang sudah membaca dan ada beberapa yang masih belum membaca. Dan mungkin juga teman-teman pernah mendengar cerita ini dari sahabat, teman, keluarga, dan lainnya. Tapi pernah nggak sih kalian semuanya mendengar cerita 12 cerita Glenn Anggara ini dengan menggunakan media yang lebih menarik lagi? Misalnya menggunakan media buku bercerita.
Nah, pada kesempatan kali ini, saya Wulan Faradila Lunastika dari SMA PGRI 1 Lumajang akan menceritakan kembali isi novel 12 cerita Glenn Anggara ini dengan Kak Wulan, maaf. Apakah di sebelahnya juga membuka Zoom juga? Karena suaranya feedback. Oh iya, buka. Mungkin bisa menjaga jarak dengan temannya. Kalau di sana sudah menjaga jarak. Suaranya masih feedback. Coba tes suara lagi. Halo. Ya, sudah. Silakan Kak Wulan. Baik, saya lanjut. Sebelumnya saya mau menceritakan tentang novel yang berjudul 12 Cerita Glenn Anggara ini dengan media Kubus Bercerita. Jadi di sini terdapat sebuah bangun kubus yang nantinya pada setiap sisinya itu terdapat gambar ilustrasi untuk mempermudah kalian dalam memahami alur dari cerita tersebut. Baik, saya mulai. Novel 12 Cerita Glenn Anggara ini menceritakan tentang sosok Glenn Anggara yang terlahir dari keluarga kaya raya, tapi ia memiliki kepintaran di bawah rata-rata. Glenn Anggara sendiri itu sangat menyukai kebebasan dan ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan. Terkadang sikap absurd yang dimiliki oleh seorang Glenn Anggara itu dapat membuat orang naik darah. Pada suatu hari, Glenn Anggara bertemu dengan sosok gadis cantik berwajah pucat dan tiba-tiba ia meminta Glenn menjadi pacarnya. Tentu saja Glenn sangat menolak karena ia sangat berpikir bahwa Sena adalah gadis yang aneh dan gila. Namun, di pertemuan kedua mereka, Glenn tidak sengaja menemukan secari kertas milik Sena yang bertuliskan 12 keinginan sebelum senja terbenam. Kira-kira teman-teman semuanya mengertikah maksud dari 12 keinginan tersebut? Mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Jadi setelah membaca 12 keinginan di kertas milik Sena, dan tiba-tiba berubah pikiran. Ia langsung mau menjadi pacar Sena, padahal ia belum sama sekali mengenal Sena dekat. Jadi di sini kesannya kayak apa? Glenn juga merupakan seorang laki-laki yang gila juga. Dan sampai suatu ketika mereka terjebak dalam saling mencintai. Jadi Glenn Anggara itu memang belum pernah berpacaran, tapi Glenn Anggara di sini seperti kayak aneh gitu, tiba-tiba kok langsung jatuh cinta gitu. Setiap hari ia menemani Sena, ia mulai tumbuh dan membuka hatinya buat Sena. Dan sampai pada Glenn Anggara sudah membuka hatinya kepada Sena, namun Sena perlahan mulai menjauh dari Glenn. Ia menganggap bahwa dirinya selama ini tuh sangat bergantung sekali kepada Glenn. Dan ia itu berpikir bahwa ia terlalu jahat untuk Glenn yang memanfaatkan Glenn sebagai perantara untuk kebahagiaannya sendiri. Tapi hal itu tidak menjadi halangan bagi seorang Glenn. Ia tetap berusaha untuk mewujudkan ke-12 keinginan milik Sena tersebut. Ia tetap berusaha selalu menemani Sena, membahagiakan Sena, hingga dengan cara apapun. Kemudian, Glenn tiba-tiba mengetahui tentang keberadaan Sena yang diam-diam menyembunyikan penyakit jantungnya
di depan Glenn. Jadi Glenn ini mengetahui sendiri dari dokter yang menjadi salah satu dokter khusus, spesial khusus untuk keluarganya sendiri. Jadi Glenn ini kan keluarganya dari keluarga saya, jadi mempunyai dokter sendiri, dan dokternya itu, dokter khususnya milik Glenn dan keluarganya itu, dokter yang salah satu dokter yang juga menangani Sena ketika berobat di rumah sakit. Jadi Glenn mengetahui tentang penyakit Sena tersebut sampai akhirnya ia tetap berusaha melakukan hal yang terbaik untuk Sena dan membahagiakan Sena. Sampai pada waktunya Sena menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Glenn sendiri itu sangat, dan itu gimana ya, sangat, kayaknya itu kayak setiap ia bertemu Sena pada setiap ceritanya, Glenn itu sangat menyadari bahwa kehidupannya dia dan Sena itu sangat berbeda. Sena berasal dari keluarga yang sederhana, kemudian cobaan hidupnya itu sangat berat sekali. Bahkan ia meninggal pada usia yang sangat muda dan belum mencapai impian-impiannya. Jadi Sena itu gadis yang pintar tapi punya banyak impian, sedangkan Glenn itu seorang laki-laki yang tidak mau memikirkan tentang masa depannya. Ia selalu mengandalkan orang tuanya, selalu tidak pernah memanfaatkan hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian setelah kepergian Sena, ia sangat terpuruk sekali karena ia tidak tahu sebetulnya apa sih bakat yang ada di dirinya tersebut. Padahal sebelum Sena meninggal, Sena meminta Glenn untuk segera memikirkan apa bakat yang dimiliki oleh Glenn dan apa sih impian dari Glenn tersebut. Terus Glenn bingung dan akhirnya ia tumbuh semakin hari semakin tumbuh menjadi sosok laki-laki yang dewasa karena ia mendapat banyak sekali pelajaran dari kehidupan Sena, dan kemudian ia memutuskan bahwa ia akan mencari hobi barunya, dan ia menemukan hobi barunya tersebut dengan menjadi fotografer dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus Glenn sendiri juga baru menyadari saat ini bahwa Glenn itu tipikal orang yang tahu akan kehidupan berbisnis gitu. Karena ayahnya Glenn sendiri itu mempunyai suatu perusahaan dan ia sering mendapat kayak bantuan dari ayahnya sendiri, dan Glenn menyadari bahwa oh iya ini mungkin impian saya untuk menjadi pengusaha dan meneruskan bisnis saya. Dan dia setelah menemukan dan ia berusaha dan berjanji kepada Sena untuk mengejar impian-impiannya, dan ia bangga menjadi diri dia sendiri dengan menjadi seorang fotografer dan mulai berkuliah di jurusan manajemen bisnis untuk kehidupan perusahaannya yang akan datang. Jadi pesan moral yang ada pada novel ini itu mengajarkan banyak tentang mengajarkan pada kita tentang artinya hidup yang tidak hanya mengandalkan harta orang tua gitu, tanpa kita itu mempertahankannya. Jadi ibarat roda berputar ya. Kita hidup di dunia ini ibarat bisa dibilang diibaratkan sebagai roda yang berputar, di mana
yang berada di posisi atas itu tidak selamanya berada di posisi atas, dan ada kalanya bisa berada di posisi bawah, dan ada kalanya juga yang berada di posisi bawah itu bisa sampai pada posisi atas gitu. Jadi novel ini juga sangat bermanfaat untuk dibaca bagi kita sebagai para remaja, khususnya siswa SMA kelas 3 SMA yang ingin lulus dari jenjang SMA dan melanjutkan kuliah di kehidupan selanjutnya. Jadi kita itu hidup itu tidak hanya melakukan hal-hal yang dengan kesenangan saja. Jadi kita itu harus memikirkan kehidupan kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Dan untuk kelebihan dari novel ini sendiri sih, jika dilihat dari unsur ekstrinsipnya, novel ini sangat menarik karena dari segi cover itu novel ini mempunyai 2 sampul, di mana sampul bagian luar itu dijadikan sebagai wadah dari buku tersebut. Dan kelebihan kedua itu terdapat pada lembar belakang dari novel ini, di mana novel ini itu mempunyai lembar yaitu bonus part 1 dan part 2 novel Mariposa, karena pada dasarnya novel ini termasuk kategori novel spin-off Mariposa, juga karya Kak Lulu HF. Akhirnya waktunya sudah selesai apa belum ya? Masih ada yang disampaikan, Kak Wulan? Iya, masih ada beberapa. Ya, silakan, masih ada 3 menit lagi. Ya, novel ini juga mempunyai kelebihan pada karakteristik tokoh yang dimana kita sebagai pembaca itu dibuat sangat terkejut sekali karena karakteristik tokoh yang dipilih oleh Kak Lulu HF dalam cerita 12 cerita Glenn Anggara ini itu sangat dibuat berbeda dari novel Mariposa sebelumnya, karena di novel Mariposa sebelumnya itu karakter yang ada pada novel ini itu sama sekali belum ada, tapi tetap tidak meninggalkan karakteristik asli dari seorang Glenn Anggara. Kemudian kelebihan kedua, penulis ini memang terlihat sangat pandai sekali dalam memainkan alur, namun pada dasarnya novel ini dibuat seperti menggunakan alur maju, terbukti dari Glenn Anggara, sang tokoh utama itu mewujudkan 12 keinginan tersebut secara berurutan. Kemudian kelebihan yang ketiga itu yang saya rasakan sendiri, kita sebagai pembaca itu dibuat tertawa karena adanya tokoh Aca yang merupakan salah satu teman dari Glenn Anggara yang memiliki sikap absurd dan konyol. Jadi kita sebagai pembaca itu ikut tertawa. Kemudian kelebihan selanjutnya itu pada novel ini itu kita dibuat terbawa suasana baper banget karena melihat dari sang tokoh utama itu bertemu Sena dalam setiap ceritanya itu penuh haru, terus senang, sedih, terharu, dan bahagia. Karena bagaimanapun ini Glenn karakternya kayak humoris gitu. Dan ia baru di novel ini itu saya menemukan bahwa karakter dari Glenn itu bisa berkarakter romantis gitu. Padahal dia sendiri kalau di novel sebelumnya itu tidak seperti itu gitu. Jadi lebih dibuat terkejut aja. Kemudian novel ini juga mempunyai kelemahan, dan itu tidak banyak menurut saya, hanya beberapa aja. Dan kelemahan tersebut, novel ini tuh
emang mengisahkan kisah cinta yang terbilang sangat umum, sehingga alur dari cerita tersebut itu kayak mudah ditebak gitu sama pembacanya. Terus kemudian ada beberapa tipe yang bagi saya itu tipe tersebut itu memiliki ketidaknyamanan sendiri bagi kita para pembaca, dan ada beberapa part juga yang masih belum dimengerti. Jadi kita sebagai pembaca itu untuk memahami cerita ini tuh harus baca ulang part tersebut gitu. Sudah gitu aja. Barangkali mau ada yang ditanyakan apa gimana? Terima kasih penampilan Kak Ulan Faradila Wigunastika dengan 12 cerita Glenn Anggara. Beri tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya penampilan dari Salsabila dengan aktualisasi konsep sabar dalam perspektif Al-Quran. Studi terhadap kisah Nabi Ayub dari STIE Perbanas Surabaya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, rekan Reza Mazatul. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2019 710501. Nah, rekan-rekan di sini kali ini saya mau menceritakan sebuah buku yang berjudul Aktualisasi Konsep Sabar Menurut Perspektif Al-Quran. Nah, kisahnya ini diambil dari kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Buku ini tuh karya dua orang yang luar biasa, yaitu Ulfa Muaziro dan juga Zukrifa Aliyatun Solita. Nah, dalam buku ini tuh pertanyaannya dijelaskan pengertian sabar sendiri itu menurut pengertian sabar menurut Al-Quran sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menerima cobaan yang kurang menyenangkan. Nah, lalu di dalam buku ini tuh juga dituliskan hikmah dari sabar itu dari kisah Nabi Ayub. Nah, setelah ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya nih untuk merefresh ingatannya tentang kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam itu masih ada hubungannya teman-teman sama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini kan juga memiliki anak bernama Ishak yang juga menjadi nabi. Nah, Nabi Ishak ini mempunyai anak bernama Al-Isl. Al-Isl ini yang kemudian memiliki anak bernama Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub ini merupakan sosok yang sangat kaya sekali. Semua harta itu sepertinya dia punya. Emas, perak, lahan pertanian, bahkan dikaruniai anak-anak yang sangat banyak. Dia juga memiliki istri yang sangat setia. Istrinya bernama Rahma bin Asaim. Nah, semua kenikmatannya itu sampai akhirnya diuji sama Allah. Yang pertama itu diuji, anaknya itu dibuat kocar-kacir. Ada bilang juga anaknya itu meninggal semua. Lalu yang kedua, diuji sama Allah lagi, hartanya itu sedikit demi sedikit itu diambil. Habis, teman-teman. Dan yang ketiga, ujian yang ketiga ini sepertinya teman-teman juga tahu semuanya, diuji sama penyakit kulit. Nah, diuji sama penyakit kulit ini ada riwayat yang bilang selama 7 tahun, ada juga riwayat lain yang bilang kalau dihitung dari awal sampai akhirnya itu sekitar 18 tahun. Dan pada saat itu Nabi Ayub itu berumur 70 tahun. Nah, sampai akhirnya diujikan, orang-orang yang tadinya mendekat itu menjauh dari Nabi Ayub. Karena apa? Konon katanya penyakitnya Nabi Ayub itu mengeluarkan bau yang kurang sedap. Jadi membuat orang-orang itu takut untuk mendekat, takut ketularan, takut kena juga. Akhirnya Nabi Ayub ini kan otomatis nggak bekerja, mengandalkan si istrinya yang saya bilang sangat setia tadi. Nah, Ibu Rahma ini akhirnya mempunyai sebuah tabungan. Jadi pada saat saya
istrinya ini menabung. Jadi pada saat Nabi Ayub ini sakit, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, istrinya ini menggunakan tabungan yang masih ada. Tapi teman-teman, tabungan itu kan kalau digunakan lama-kelamaan itu akan habis, ya kan? Akan habis, dan penyakit kulitnya Nabi Ayub ini nggak tambah sembuh, malah makin parah. Akhirnya istrinya di situ muter otak nih, aku harus apa ya? Oh, ternyata dapat ide. Beliau datang ke rumah satu, ke rumah yang lain untuk menawarkan jasa. Assalamualaikum, Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mau dibantu apa? Mungkin. Nah, nanti imbalan yang didapatnya itu digunakan istrinya untuk makan bersama Nabi Ayub. Nah, makanan yang diperoleh itu sederhana, bahkan cenderung kurang enak, teman-teman. Nah, sampai akhirnya karena sering nih istrinya mencari pekerjaan ke rumah warga jadi risih. Ih, ini istrinya Nabi Ayub ini kok minta kerja terus ya? Aku takut nih kalau dia membawa virus seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Takut nih warganya, teman-teman. Sama Allah ditutup lagi di situ jalannya. Akhirnya istrinya ini mikir lagi, apalagi ya Allah gitu. Lagi ya. Nah, akhirnya istrinya itu kepikiran menjual ikatan rambutnya. Kalau zaman sekarang, wig itu kan udah sering ya, udah biasa lah bahkan di salon-salon. Nah, kalau zaman dulu, apalagi istrinya Nabi Ayub ini memiliki rambut yang sangat indah. Jadi dijual dengan harga yang sangat mahal. Jadi waktu dia kaya, rambut istrinya Nabi Ayub itu diidam-idamkan sama banyak orang. Akhirnya dijual lah. Sama istrinya Nabi Ayub itu diberikan makanan yang sangat mewah. Dibawalah ke Nabi Ayub. Nabi Ayub di situ curiga. Loh, kamu dari mana dapat uang ini? Karena Nabi Ayub tahu, sebelum ini makanannya biasa aja. Bahkan tadi saya bilang cenderung kurang enak. Gitu. Habis itu, istrinya jujur, saya menjual rambut saya, ikat rambut saya. Terus katanya Nabi Ayub, di situ Nabi Ayub malu. Terus dia mengadakan tangan. Dia berdoa. Konon katanya 70 tahun itu Nabi Ayub itu tidak pernah mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya di sini bukan maksudnya nggak pernah berdoa. Jadi dia tuh nggak pernah ngeluh kayak, kenapa ya Allah engkau kasih aku ujian seperti ini? Nggak pernah terdengar dari mulutnya. Beliau berdoa cuma seperti ini. Ya Allah, Engkau telah memberi hambamu ini ujian yang seperti ini. Sesungguhnya Engkau mau pengasih lagi mau penyayang. Cuman berdoa kayak gitu. Akhirnya hari berjalan demi hari. Nah, karena penyakit Nabi Ayub ini makin hari makin parah, badannya makin kurus, jadi ketika kesana kemari itu harus dibopong sama istrinya. Suatu ketika dibopong sama istrinya. Ini ditaruh di tempat biasa beliau mandi atau buang hajat gitu. Nah, biasanya tuh sebentar itu istrinya langsung kembali. Nah, ini tuh kayak lebih lama gitu, istrinya kok nggak kembali-kembali. Nah, saat waktu istrinya agak lama nggak kembali, turun Nabi Ayub ini berdoa. Ini keren sih menurut saya. Doanya kayak gini. Ya Allah, Engkau telah memberikanku kenikmatan selama 70 tahun, maka izinkanlah aku untuk bersabar selama 70 tahun pula. Keren banget ya teman-teman. Kata-katanya nih, emang Nabi itu beda ya. Terus setelah berdoa seperti itu, turunlah sebuah wahyu. Hai Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Nah, jadi hentakkan tuh kakinya ke tanah. Muncul air teman-teman di situ. Muncul air. Terus kata-kata selanjutnya itu bilang, coba kamu mandi dan minum dari air. Nah, di sini teman-teman lihat ya, Allah itu membalikkan segala sesuatunya itu sekejap dengan sangat mudah. Akhirnya penyakit kulitnya itu hilang, teman-teman. Sampai istrinya kembali nyari Nabi Ayub. Tanya ke Nabi Ayubnya, padahal itu Nabi Ayub kan pangling ya kalau istilahnya orang Jawa itu. Mohon maaf Bapak, mungkin bahasa Indonesianya seperti ini. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak melihat suami saya ini sedang diuji sama Allah dengan penyakit kulitnya. Terus Nabi Ayub bilang, wahai istriku, ini aku Ayub. Nah, di situ udah mulai dikembalikan lagi nih sama Allah semuanya. Harta-hartanya, terus ada yang bilang anaknya itu juga dihidupkan kembali, ada yang bilang istrinya itu dibuat lebih muda biar bisa punya anak lagi. Pokoknya semua kembali seperti semula. Nah, hikmah dari buku ini yang saya tangkap adalah khususnya buat saya sendiri juga ya, ini pesan sebisa mungkin jangan pernah mengeluh karena ujian yang kita cobaan yang kita hadapi itu tidak seberat yang dialami Nabi Ayub. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita
menggantungkan segala sesuatu sama Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salsabila dengan aktualisasi konsep sabar dalam perspektif Al-Quran. Studi terhadap kisah Nabi Ayub. Terima kasih Kak Salsabila, penampilan yang sangat menarik. Selanjutnya penampilan keempat dari Maxel Sebastian. Apakah sudah hadir? Hadir. Ini Kak Maxel, ya sudah ya. Maxel Sebastian Silitonga dengan judul buku apa Kak? Angel. Angel. Dari SMA PGRI 1 Lumajang. Ya. Mungkin langsung saja bisa diceritakan untuk waktu dan tempat. Saya persilakan kepada Kak Maxel. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maxel Sebastian Silitonga dari SMA PGRI 1 Lumajang ingin menceritakan kembali apa yang sudah saya baca yang berjudul Angel karya Safira. Angel sendiri bercerita tentang seorang gadis bernama Elektra Woods, gadis yang kuper, pendiam, tangguh, rajin, rapuh, penurut, dan bahkan ia bisa bertingkah seperti orang konyol. Hidupnya menjadi aneh setelah ia melakukan operasi cangkok jantung. El mendengar suara-suara aneh yang dalam pikirannya yang membuat ia seolah-olah seperti orang gila. Bahkan ia sendiri beranggapan bahwa ia sebenarnya sudah menjadi orang gila. Hal tersebut terjadi dikarenakan ia harus terlibat dalam percakapan aneh dan omong kosong yang melibatkan Azalea, Angel, dan lain-lainnya. Bahkan ia ditimpa kemalangan yang beruntun yang hampir merenggut nyawanya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan orang-orang seperti The Adi Person, Jenny, Eric Calvary, dan Rosarin yang sebenarnya sama-sama ingin merenggut nyawa El. Akan tetapi The Adi Person lah yang tidak ingin merenggut nyawa El. Justru ia ingin melindungi nyawa El dikarenakan ia sangat mencintainya. Nah, fakta menarik tentang mereka berempat, mereka sebenarnya adalah sesosok malaikat yang turun ke bumi, dan The Adi Person sendiri yaitu malaikat yang sedang menjalankan tugasnya dikarenakan ia melanggar aturannya, yaitu ia tidak mencabut nyawanya El saat El berada di ambang kematiannya. Dan Rosarin sendiri, ia juga mendapatkan hukuman, yaitu ia mencintai sesama malaikat, yaitu Eric. Tapi Eric mencintai Azalea, dan Azalea pun mencintai Angel. Begitu pula Angel mencintai Azalea. Mereka seperti cinta segi berapa dah. Tidak disangka ternyata Azalea mengalami sekarat dikarenakan diserang oleh Rosarin. Dan cara menyelamatkan Azalea adalah dengan cara membunuh El. Maka dari itu, Eric dan Jenny sebagai malaikat turun ke bumi sebagai sosok manusia untuk membunuh El. Dengan begitu, hukuman Angel pun akan berakhir. Akan tetapi mereka salah. Justru harus Angel sendirilah yang harus membunuh El agar hukuman itu berakhir. Tentu saja Azalea akan sangat merasa kecewa dan begitu sedih jika Azalea selamat dari maut namun harus mengorbankan nyawa seseorang, yaitu El. Akhirnya Rosarin pun menyadari perbuatannya dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Di samping itu keadaan Angel semakin buruk dan Rosarin sebagai malaikat maut mencoba untuk mengembalikan kehidupan Angel dan akhirnya pun berhasil. Namun Angel tidak menjadi malaikat seutuhnya, melainkan ia menjadi sesosok manusia seutuhnya, layaknya seperti El. Di samping itu, Rosarin pun ingin menyembuhkan Azalea dengan cara menukarkan Sand of Time miliknya dengan Sand of Time miliknya Azalea. Akhirnya pun, Angel, El, Azalea selamat dari mautnya. Dan Rosarin telah meninggal dunia lantaran menyelamatkan nyawa El dan nyawanya Azalea.
Kemudian Zeni, Erik, dan Azalea yang sebagai malaikat kembali ke surga karena misinya yang sudah selesai. Sedangkan Angel atau the other person tadi tetap di bumi bersama orang yang dicintainya, yaitu El. Setelah saya membaca buku ini, saya menarik dua makna yang menarik, yaitu yang pertama, kita harus merelakan apapun untuk orang yang kita cintai dan kita sayangi. Dan untuk makna yang kedua, saya mengambil kalimat, apa yang kau perbuat itulah yang kau terima. Itu satu kalimat yang cocok untuk cerita yang saya baca tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ini, untuk kelebihan ini cerita yang menarik dikarenakan menggabungkan beberapa unsur, di antaranya unsur persahabatan, percintaan, dan pengorbanan. Yang kedua, menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga saya sebagai pembaca sangat memahami isi novel tersebut. Dan yang ketiga, kelebihan dari novel ini yaitu penulis sangat mahir mendeskripsikan suasana cerita dan juga cara mendeskripsikan tokoh-tokohnya. Namun saya juga dapat menarik kekurangan dari novel ini, yaitu alur ceritanya yang mudah ditebak, sehingga saya sebagai pembaca sudah dapat mengira akhir cerita tersebut. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maxwell Sebastian Silitonga dengan Angel. Di sesi pertengahan ini kita mengadakan kuis. Mungkin panitia bisa share screen untuk hadiahnya dulu ya. Kegiatan ini disponsori oleh PT Raja Grafindo Persada dan Togamas Diponegoro. Silakan untuk panitia bisa share screen dan semua peserta yang ada di sini bisa ikut kuisnya. Akan ada 4 voucher senilai 200.000, 150.000, 100.000 dan yang terakhir dari Togamas 100.000. Akan ada 4 voucher. Apakah semua sudah siap mengikuti kuisnya? Siap. Untuk semua peserta boleh ikut. Bisa di-share screen kuisisnya, panitia. Saya boleh ikut lomba juga, Kak Reza? Semuanya boleh, silakan. Siap. Ya, silakan langsung membuka alamat linknya di joinmyquiz.com. Lalu masukkan kode gamenya. Semuanya boleh ikut ini, silakan. Kakak-kakak PBIC, semuanya peserta silakan ikut. Saya tunggu, ini masih 2 peserta yang join. 3 peserta. Ayo, hadiahnya ini bisa digunakan untuk belanja di Raja Grafindo dan Togamas Diponegoro. Masih 3 yang gabung. 4. Saya tunggu.
Totalnya yang ada di Zoom ada 22 partisipan. Ayo, silakan semuanya bisa gabung di joinmyquiz.com. Saya tunggu. Akan ada hadiah voucher, 4 voucher. Masih saya tunggu. Kakak-kakak PBIC juga bisa join. Semua peserta silahkan join. joinmyquiz.com dan masukkan kode game 275145. Silakan. Masih saya tunggu. Apakah semua sudah join ini yang ada di room Zoom? Sudah? Sudah semuanya? Sudah ya? Saya mulai ya. Teman-teman, masih ada yang terkendala mungkin? Tunggu, Mbak, tunggu. Ini nambah lagi 14 orang. Yuk, yang mau gabung lagi silakan. Saya tunggu sampai di 10.13 ya. Jam 10:13 nanti saya mulai. Sebelumnya terima kasih kepada sponsorship PT Raja Grafindo Persada
dan Togamas Diponegoro. Untuk pemenang kuis ini akan ada 4 orang dengan yang pertama, juara pertama akan mendapatkan voucher Raja Grafindo 200.000, juara kedua akan mendapatkan voucher Raja Grafindo sebesar 150.000, juara ketiga akan mendapatkan voucher Raja Grafindo sebesar 100.000, dan juara keempat akan mendapatkan voucher Togamas Diponegoro sebesar 100.000. Ini sudah pukul 10:13 ya. Silakan untuk panitia kita mulai. Tiga, 2, 1.
Untuk juara pertamanya Azam Asyizul, juara kedua Dio Eka, juara ketiga Ita, dan juara keempat Anissa Bella Fitria. Untuk pemenang kuis, silahkan menghubungi WA perpustakaan yang telah saya masukkan di room Zoom chat. Silakan untuk keempat pemenang menghubungi WA perpustakaan 0878 7583 8280. Silakan untuk 4 pemenang kuis menghubungi WA perpustakaan. Dan selamat kepada keempat peserta yang telah memenangkan kuis. Gimana ini? Sudah lebih lega ya? Ini dilanjut ya, juara penampilan kelima oleh Musdalifatul Jena dengan Semiliar Cinta untuk Bunda dari SMA PGRI 1 Lumajang. Untuk Kak Musdalifatul, sudah siap? Sudah. Ya, Kak Musdalifatul. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Kak Musdalifatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musdalifatul Jena dari SMA PGRI 1 Lumajang. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang buku yang saya baca yang berjudul Semiliar Cinta untuk Bunda. Di mana buku Semiliar Cinta untuk Bunda ini ditulis oleh Novici dan kawan-kawan. Buku Semiliar Cinta untuk Bunda merupakan salah satu buku yang di dalamnya terdapat beberapa kumpulan cerpen yang ditulis oleh penulis-penulis hebat. Saat kalian mendengar kata bunda, ibu, atau mama, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah perempuan hebat, perempuan kuat, perempuan tangguh, perempuan yang rela bertaruh nyawa demi melahirkan sebuah hatinya, atau perempuan galak? Pada dasarnya, kata-kata itu sering digunakan untuk halayak umum untuk mendeskripsikan sosok ibu atau bunda sendiri atau bunda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali salah satu cerpen yang ada di dalam buku Semiliar Cinta untuk Bunda yang berjudul Hujan. Cerpen Hujan sendiri dituliskan oleh penulis hebat Eros Rosita. Cerpen Hujan diceritakan tentang sosok gadis remaja bernama Rose yang sangat menyintai hujan. Rose mencintai hujan bukan tanpa sebab, melainkan ia merasa saat melihat hujan, kenangan bersama sang bunda akan kembali terkenang, dan dia juga saat hujan merasakan bahwa sang bunda berada di dekatnya. Oleh karena itu, ia tidak pernah sedetik pun melewatkan untuk melihat rintik-rintik hujan, karena hanya saat hujan itulah dia bisa menyalurkan rasa rindunya kepada sang bunda. Memang kematian sang bunda membawa dampak buruk kepada Rose, karena pada dasarnya Rose adalah anak yang manja dan dia sangat bergantung pada sang bunda. Dan pada kepergian sang bunda, Rose merasakan bahwa saat itulah hidupnya benar-benar telah berakhir. Dia tidak tahu lagi bagaimana caranya melanjutkan hidup tanpa kehadiran sosok bundanya. Oleh karena itu, sejak ia ditinggal oleh sang bunda, maka sejak saat itu pula hidup Rose menjadi hancur, dan saat itu adalah titik terendah dari hidup Rose. Hal itu dapat dibuktikan oleh Rose yang dulunya ceria mendadak menjadi pendiam, pemurung, dan ia menutup dirinya dari para teman-temannya. Dan dia yang terkenal pintar dan mendapatkan nilai-nilai bagus dan tinggi pada saat pengambilan rapor, malahan nilai-nilainya turun secara drastis. Dan guru-guru yang dulu
mengidolakannya untuk mengikuti beberapa olimpiade mata pelajaran, sekarang sudah tidak ada lagi, malahan terus diabaikan oleh para guru-guru dan dia dicap anak nakal. Dan hal itu semua dikarenakan karena kepergian sang bunda, Ros sangat merasa terpuruk terlalu dalam dan dia tidak pernah mengikhlaskan kepergian sang bunda. Akhirnya dia menutup diri dari semua teman-temannya dan semua orang karena ia berpikir bahwa tidak ada yang lebih sayang dan lebih peduli daripada bundanya. Namun hal itu berakhir saat seorang teman menghampirinya dan memberikan nasihat-nasihat kepada Ros. Sang teman mengatakan bahwa tidak seharusnya Ros berkata demikian, Ros berperilaku demikian. Harusnya Ros dapat berlapang dada menerima kepergian sang bunda. Dan Ros harus mengikhlaskan sang bunda. Karena jika Ros terus-terusan seperti ini tidak mengikhlaskan sang bunda, maka sang bunda tidak akan pernah merasakan tenang di alam sana. Dan terlebih, dia mengatakan bahwa jika perilaku Ros tetap seperti ini, Ros akan membuat sang bunda merasa sedih dan sang bunda merasakan bahwa ia telah gagal mendidik Ros. Dari kata-kata itulah, Ros akhirnya sadar bahwa perilakunya ini tidak baik dan ini tidak perlu dilakukan olehnya. Yang harusnya ia lakukan adalah bagaimana caranya ia membuat bangga orang tuanya. Dan yang harusnya ia lakukan adalah mengirim doa kepada bundanya agar sang bunda mendapat tempat terbaik di sisinya. Pesan moral yang dapat diambil dari cerpen hujan ini adalah yang pertama, saat ibu kita ada di samping kita, masih ada dalam genggaman kita, maka sebaiknya kita menghormatinya, menyayanginya, dan terlebih kita jangan pernah membantah perkataannya serta menyakiti hatinya. Karena saat sosok ibu kita tiada, maka saat itu pula kita dapat merasakan bahwa kehadiran sosok ibu itu sangat berarti dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan umur ibu kita dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu saat kita bersamanya. Yang kedua, saat ibu kita sudah tiada, kita tidak boleh terpuruk secara terus-menerus. Kita tidak boleh merasakan menyalahkan takdir. Kenapa kok ibu kita dipanggil terlebih dahulu? Dan kita tidak boleh tidak menerima dengan lapang dada atau tidak mengikhlaskan kepergiannya. Karena jika kita merasakan seperti itu, tidak mengikhlaskan kepergian ibu kita, maka ibu kita tidak akan pernah tenang di alam sana. Dan yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana caranya kita membuat ibu kita bangga di alam yang berbeda dengan kita. Membaca buku tanpa menyebutkan apa sih kelebihan dan kekurangannya, menurut saya tidak afdal. Maka di sini saya akan menyebutkan apa sih kelebihan dari buku 9 Cinta Untuk Bunda ini. Kelebihan buku 9 Cinta Untuk Bunda adalah yang pertama, gaya bahasa yang digunakan dalam setiap cerpen itu mudah dipahami, dan juga yang kedua, cerpen ini sangat cocok dibaca untuk kisaran usia berapapun karena di dalamnya banyak mengajarkan pesan moral atau pengajaran-pengajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, cover yang digunakan dalam cerpen ini meskipun terlihat sangat simpel, namun saat ditilik lebih lanjut, cover tersebut sangat bermakna. Dan yang keempat adalah amanat yang disampaikan dalam setiap cerpen itu sangat jelas, detail, dan juga saya sebagai pembaca dapat merasakan, oh berarti ini maksudnya penulis cerpen-cerpen yang ada dalam buku ini, berarti ini maksudnya itu. Dan untuk kekurangannya, dalam setiap cerpen yang ada dalam buku 9 Cinta Untuk Bunda ini, ada beberapa cerpen yang isinya itu kurang menarik, dan bahkan
alur yang digunakan terkesan berbelit-belit sehingga saya sebagai pembaca merasa bingung. Ini kan tadi alurnya seperti ini, kok seperti ini. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan apa sih isinya ini, maksudnya ini apa gitu. Dan juga kelebihan dan tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari buku Sembilan Cinta Untuk Bunda, dan sekarang kelebihan dan kekurangan dari cerpen yang saya baca. Kelebihan dari cerpen yang saya baca adalah gaya bahasa dan alur yang digunakan penulis itu sangat ringan dan mudah dipahami, serta bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa yang sangat mudah dipahami dan terkesan tidak terlalu menggunakan bahasa-bahasa daerah sehingga membuat para pembaca itu merasa kebingungan. Dan yang kedua, amanat yang disampaikan oleh penulis di dalam cerpen Hujan tersebut itu sangat jelas dan detail, sehingga saya sebagai pembaca dapat menyimpulkan, oh berarti penulis menginginkan saya, jika saya kehilangan seorang ibu, saya harus seperti ini, saya harus tidak boleh terpuruk secara berlebihan. Dan lagi, dalam cerpen Hujan ini, klimaksnya hanya tertuju pada satu klimaks, sehingga para pembaca itu tidak merasa bingung dan tidak mudah dan tidak merasa kesulitan untuk menentukan mana sih klimaksnya tuh. Dan untuk kekurangannya sendiri, dalam cerpen ini adalah cerpen Hujan ini terlalu panjang sehingga kalau orang yang tidak terbiasa membaca akan merasa bosan dan juga yang kedua, dalam cerpen ini karakter si Rose tidak diceritakan secara mendalam sehingga butuh keterampilan khusus dari pembaca untuk menentukan bagaimana sih karakter si Rose ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada STI Perbanas Surabaya sudah menyelenggarakan event seperti ini. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat menarik dari Musdalifatul Jannah. Semiliar cinta untuk Bunda. Berikan tepuk tangan untuk Musdalifatul Jannah. Untuk penampilan ke-6 dari Ingki Firdasari. Apakah sudah siap Kak Ingki? Siap kok. Penampilan ke-6 dari Ingki Firdasari dengan The Perfect Muslimah dari STIE Perbanas Surabaya. Untuk Kak Ingki, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ingki Firdasari. Saat ini berkuliah di STIE Perbanas Surabaya semester 2 dari Prodi D3 Akuntansi. Alasan saya memilih buku ini karena buku favorit sekaligus buku pertama yang menginspirasi saya. Buku ini ditulis oleh Ahmad Rifain Rifan yang terdiri dari 5 bab dan 285 halaman. Covernya warna keunguan seperti ini. Oke. Di setiap buku ini menceritakan bab yang berbeda, dari cara meraih impian, cara mencintai, akhlak muslimah, dan masih banyak lagi. Bagian bab pertama disajikan dengan judul Berlian Otaknya. Dalam buku ini ternyata prestasi bisa diraih ketika kita benar-benar mencintai apa yang kita tekuni. Anak-anak muda yang masa mudanya dipenuhi oleh prestasi adalah mereka yang selalu mempunyai ketertarikan untuk mencoba peluang hebat yang hadir di hadapannya. Dan di dalam buku ini juga diberi tips serta trik cara berprestasi melalui ajaran dan tuntunan Islam, seperti dengan cara menjadi hafiz dan menjaga sholat malamnya. Kemudian ada luas pengaruhnya. Yang dimaksud dan dituju yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bagian ini mengungkapkan suatu impian.
yang pastinya semua manusia tak lepas dari angan-angan yang ada di dalam pikirannya. Dalam buku ini terdapat kisah inspiratif muslimah yang bingung antara karir yang cerah atau menjadi ibu rumah tangga yang hebat. Banyak yang bilang perempuan itu kalau sekolah gak usah tinggi-tinggi, kalau ujungnya hanya di dapur gitu. Tetapi semua itu pilihan, ada di tangan kita. Sekelompok orang yang merelakan hidupnya hanya dalam selembar sejarah, ada juga sekelompok orang yang menorang prestasi dan kontribusi besar sehingga dunia merasakan kebermanfaatannya. Di buku The Perfect Muslimah ini dapat memotivasi pembacanya agar menjadi muslimah yang produktif dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian teduh parasnya. Bagian ini mengungkapkan jangan sampai menyibukkan diri dengan mempercantik paras lantas lupa untuk memperbaiki akhlak. Anak muda sekarang kebanyakan mengutamakan good looking ya daripada good attitude begitu. Dalam buku ini pun dijelaskan ketika kecantikan menjadi fitnah, maka Allah terkadang menjadikan kecantikan sebagai ujian. Seindah-indahnya wajah tak akan pernah mengalahkan keindahan dalam jiwa. Oke. Selanjutnya teguh imannya. Teguh imannya pada bagian ini menjelaskan bahwasanya manusia adalah layaknya berlian yang tersembunyi, seperti orang yang namanya tak begitu dikenal oleh penduduk bumi, tetapi sangat diagungkan oleh penduduk langit. Dikenal sebagai manusia, tapi manusia biasa, tetapi begitu mulia di depan Tuhannya. Seorang yang mengimani Tuhan mempunyai peluang untuk bertahan di tengah guncangan, badai, masalah gitu. Sebagai muslimah sudah selayaknya lebih mementingkan penilaian Allah atas dirinya dibandingkan penilaian manusia. Semoga kita juga dapat meneladani isi buku tentang The Perfect Muslimah ini, muslimah yang digambarkan sebagai muslimah yang indah akhlaknya, teduh parasnya, brilian otaknya, mantap ilmu agamanya, luas pergaulannya, dasar prestasinya, dan hebat kontribusinya. Amin. Sekian, terima kasih. Terima kasih penampilan yang luar biasa dari Kak Ingki Firdasari, The Perfect Muslimah. Berikan tepuk tangan untuk Kak Ingki. Penampilan yang terakhir ini dari Valentina Samosir. Apakah sudah siap Kak Valentina? Sudah, Kak. Penampilan terakhir ya, ini Valentina Samosir dengan judul buku Berani Tersenyum Meski Terluka dan akan semua hal yang akan membuatmu bangkit dari kesedihan. Ini kenapa ini kok memilih buku ini Kak Valentina? Karena kemarin kebetulan lagi butuh motivasi kan Kak, keliling ke Gramedia, ketemu judulnya kayak menarik aja gitu Kak, jadi dibeli gitu. Dari judulnya dulu ya, terus tertarik dengan buku itu. Untuk Kak Valentina silakan menceritakan kembali buku tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Valentina dari mahasiswa STI Perbanas Surabaya semester 2 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan kembali menceritakan isi buku saya yang berjudul Berani Tersenyum Meski Terluka. Namun seperti kita tahu bahwa buku ini bukanlah buku cerita atau novel seperti umumnya, tapi ini lebih ke buku motivasi yang menjelaskan tentang bagaimana sakit hati itu tumbuh di dalam diri kita. Kemudian kita dipandu untuk menemukan obat bagi luka dan patah hati yang kita rasakan. Kita juga dipandu untuk bersikap sabar lahir batin, memaafkan, dan menyembuhkan luka hati. Buku ini terdiri dari 7 bab dan 236 halaman. Dan saya akan menyampaikan ringkasan inti dari buku tersebut. Dari buku ini saya belajar bahwa sakit hati itu akan muncul ketika seseorang mendapat hinaan atau cacian dari orang lain. Sakit hati inilah awal timbulnya rasa dendam atau rasa ingin membalas hinaan atau cacian tersebut. Tapi jangan sampai ketika sudah sakit hati kita membenci orang lain
Namun di sisi lain Tuhan juga membenci kita karena rasa dendam tersebut. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda sembuhnya hati dari penyakitnya? Yaitu dengan memperhatikan penyakit yang telah diupayakan pengobatannya. Jika itu adalah sifat mudah marah, maka obatnya adalah berlatih memaafkan, rendah diri, dan sabar. Apabila kita sudah bisa mengendalikan sifat mudah marah kita, itu pertanda bahwa penyakit hati kita sudah mulai sembuh, namun belum sembuh total gitu. Cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan penyucian hati, contohnya dengan melakukan sedekah. Seumpama air yang memadamkan api, sedekah itu bisa menghapus kesalahan. Hati pun bersih dan suci karenanya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatur hati? Yang pertama, kita harus kenali baik atau buruknya suatu kegiatan yang kita lakukan untuk diambil nilai sisi positifnya. Yang kedua, luaskan rasa sabar. Sifat yang satu ini sekilas terlihat mudah, namun ketika diterapkan kepada diri kita nyatanya sungguh sulit. Terkadang kita tidak bisa menahan amarah dalam menyelesaikan masalah, lebih sering menggunakan emosi daripada hati nurani. Yang ketiga yaitu merasakan hal positif dari hal yang kita lakukan tadi. Dari buku ini juga saya belajar bahwa marah pada dasarnya adalah suatu perilaku normal dan sehat. Marah merupakan hal wajar dan merupakan suatu bentuk ekspresi emosional manusia. Namun, ketika sudah tidak bisa dikendalikan, maka akan memicu sakit hati yang mendalam, di mana semua itu akan menjadi masalah besar dan dapat menurunkan kualitas hidup pribadi secara keseluruhan. Marah akan menjadi destruktif ketika seseorang menuruti emosinya yang meledak-ledak. Kemarahan tidak akan menghasilkan manfaat jika hanya dilampiaskan melalui kata-kata, ekspresi, dan perlakuan yang kasar. Itulah sebabnya, meskipun dalam keadaan marah, kita harus mengedepankan rasio atau pikiran kita. Dan di saat kita sudah marah, sulit rasanya untuk memaafkan karena amarah yang kita tumpuk dalam hati tadi, dan kadang-kadang naik ke otak dan dihantarkan oleh darah. Kita menjadi tidak bisa mendapatkan ketenangan, dan perasaan kita itu selalu diliputi dengan dendam dan ingin menyakiti orang tersebut. Kita ingin membalas perilaku yang kita anggap tidak adil tadi. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa bahaya bagi kesehatan jika kita menyimpan dendam yaitu yang pertama mengubah susunan hormon otak, yang kedua memicu gaya hidup tidak sehat, yang ketiga meningkatkan risiko kerusakan jantung, yang keempat memicu penyakit dan rasa nyeri kronis, dan yang kelima memicu penuaan diri. Maka pikiran yang penuh dengan rasa benci dan marah akan sangat bahaya bagi kesehatan fisik. Rasa marah dapat menimbulkan penyakit-penyakit. Bahkan sering kita mendengar orang tua kita berkata, janganlah cepat marah, nanti cepat tua, begitu. Jadi dari buku ini saya mendapat beberapa pesan. Setiap kali kita sakit hati atau disakiti, maka kita harus mengingat beberapa pesan ini. Yang pertama, setiap kali kamu merasa hatimu rusak, sebuah pintu retak terbuka untuk dana yang penuh awal baru dan kesempatan baru. Setiap kali kamu patah hati, berarti dia yang melukai telah membantumu untuk menemukan cinta terakhirmu dan membantumu menjauhkan dari cinta yang menyakitimu. Dan yang ketiga, cinta itu cukup adil ketika sesuatu pergi. Tuhan pasti akan mempertemukan kepada seseorang yang baru lagi. Yang keempat, tidak perlu takut untuk memulai yang baru, karena sesuatu yang baru tentu tidak akan sama dengan sesuatu yang ada di masa lalu. Yang kelima, jika dia mampu menemukan cinta yang baru, maka kamu juga harus mampu menemukan cintamu yang baru tersebut. Yang keenam, dalam cinta, terkadang kamu perlu patah hati dulu untuk bisa bertemu dengan cinta sejatimu. Dengan membaca buku ini diharapkan sakit hati, luka hati, dan patah hati yang kita rasakan dapat segera menemukan penyembuhannya. Dengan demikian, hidup kita tidak akan terjebak di dalam derita, namun mampu bangkit untuk menikmati kebahagiaan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita semua. Saya Valentina Samosir, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk penampilan dari Kak Valentina Samosir dengan berani tersenyum meski terluka dan semua hal yang akan membuatmu bangkit dari kesedihan. Beri tepuk tangan untuk Kak Valentina Samosir. Ini sudah saatnya untuk pengumuman pemenang, tapi sebelum itu panitia silahkan untuk share daftar hadir. Teman-teman silahkan mengisi daftar hadir untuk memperoleh e-sertifikat.
Silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat Zoom, diisi. Untuk teman-teman semuanya, silahkan untuk mengaktifkan kamera di sesi foto bersama ini. Dan untuk panitia, silahkan mengambil gambar. Silahkan teman-teman semuanya untuk membuka kameranya. Kak Sofia, Kak Nurjana, Octavia, Sylvia, Winda, Gabriela. Silakan untuk membuka kameranya untuk sesi foto bersama. Tiga, dua, satu. Apakah semuanya sudah mengisi daftar hadir yang telah kami share di chat Zoom? Silakan mengisi daftar hadir untuk memperoleh e-sertifikat. Ini teman-teman jangan tegang ya menunggu pengumuman. Untuk juara 3 Festival Buku 2021 diberikan kepada Saudari Wulan Faradila Wigunastika dengan 12 cerita Glenn Anggara. Selamat untuk Wulan. Juara kedua diberikan kepada Salsabila dengan aktualisasi konsep sabar dalam perspektif Al-Quran. Studi terhadap kisah Nabi Ayub. Selamat untuk Kak Salsabila. Juara pertama. Jangan tegang teman-teman. Juara pertama diberikan kepada Anissa Bella Fitria dengan Cantik Itu Luka. Selamat Kak Anissa. Terima kasih. Yang terakhir ini, saya pengen tanya kepada juara 1, 2, dan 3. Bagaimana perasaannya setelah memenangkan Festival Buku 2021 ini? Dimulai dengan Kak Anissa. Mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya jujur saya nggak nyangka, soalnya teman-teman semuanya pada bagus semua. Terus kebetulan saya kan juga baru tahu informasinya itu sekitar hari Rabu, terus diberitahukannya kan kemarin. Jadi saya mempersiapkannya ala kadarnya sih sebenarnya seperti itu. Tapi terima kasih untuk Perpustakaan Perbanas yang telah memberikan penganugerahannya kepada saya. Untuk teman-teman yang lain tetap semangat,
semuanya pada bagus semua kok. Terima kasih Kak Anissa. Untuk juara kedua, mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman yang lain. Kak Salsabila. Baik, terima kasih Kak Reza. Sebelumnya terima kasih juga pada Allah SWT dan juga Perpustakaan Isi Perbanas. Sebenarnya kurang lebih sama sih sama Kak Anissa tadi, nggak nyangka juga. Soalnya dari tadi tuh teman-teman ceritanya juga bagus-bagus semua, mengenal betul bukunya bagaimana, dikasih kelebihan dan kekurangannya. Pokoknya selamat buat para pemenang, sama rekan-rekan yang belum menang, bisa dicoba di lain kesempatan. Terima kasih Kak Salsabila. Untuk juara 3 dari Wulan Faradila Wigunastika, mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman yang lain. Iya, terima kasih untuk semua dukungan dan semuanya memang bagus-bagus sekali. Dan saya masih tidak menyangka kok. Kayak senang sih. Dan sukses terus buat kalian semuanya yang ikut serta dalam festival buku 2021 ini, dan tetap semangat. Ya, terima kasih Wulan. Ini adalah juara dari para juara, ya. Dan untuk ketiga pemenang silakan untuk menghubungi WA Perpustakaan yang telah ada di chat Zoom. Silakan untuk konfirmasi ke WA tersebut. Untuk Kak Anissa, Salsabila, dan Wulan. Silakan untuk, dan mengingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan untuk memperoleh e-sertifikat. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Munawaroh dan para peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada sponsorship PT Raja Grafindo Persada dan Togamas Diponegoro. Hari ini semoga banyak informasi atau ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Dan saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada pelayanan atau salah kata dan perbuatan. Mohon maaf. Ini semuanya sudah mengisi daftar hadir ya? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah. Dan setelah ini langsung saya akhiri. Kami panitia yang bertugas memohon maaf jika ada salah kata ataupun pelayanan yang kurang maksimal. Saya akhiri semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam peringatan Hari Buku Sedunia. Dan tetap jaga protokol kesehatan, sehat-sehat kalian semua ya. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi pada kegiatan Festival Buku 2021. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Dadah, Mbak. Terima kasih semuanya. Dadah, Mbak. Selalu berkarya ya.